Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari proses tambah dewasa? Sama, tetap semangat ya. Kali ini Chillnos mau rangkum film Doraemon lagi yang dirilis di tahun 2003 dan masih disutradarai oleh Sutomu Shibayama. Filmnya berjudul Doraemon, Nobita di Negeri Angin, menceritakan tentang Nobita yang menemukan makhluk berupa anak angin yang membawa mereka masuk ke dalam desa yang kegiatan sehari-harinya menggunakan angin. Pokoknya asik deh. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus bersama Chillnos. Selamat bernostalgia. Awal mula kita diperlihatkan adegan di Pulau Selatan. Terdapat sebuah komplotan yang ingin masuk ke dalam tempat sang dewa tertidur, katanya. Mereka membuka tempat itu dengan paksaan, dipimpin oleh si orang yang berjenggot ini nih. Pas udah terbuka, mereka lanjut membuka peti mati yang di dalamnya ada seseorang bernama Waranda. Angin dari dalam tiba-tiba bertiup kencang, dan seketika dua bola di tangan Waranda terbang dengan berpencar. Arwah pria itu pun bangkit dan pergi keluar, lalu masuk ke dalam tubuh serigala. Keesokan harinya, Suneo yang sedang bermain mobil remote tak sengaja menemukan telur semalam. Ketika menetas, keluar angin kekuning-kuningan dari sana. Suneo berusaha menangkap makhluk itu tetapi tidak bisa sampai keluar rumah. Kita sebut saja anak angin dulu ya, soalnya belum ada namanya. Anak angin itu ketemu sama Nobita yang lagi asik makan es krim dan merebutnya. Nobita kejar dah tuh. Ada Suneo di belakang. Anak angin pas coba es krimnya ternyata merasa kedinginan. Nah, si anak angin ini membuang deh es krim itu dan jatuh pas di kepala Giant. Pas juga si Nobita nubruk Giant sambil teriak, "Es krimku!" Aduh, ketahuan kan bakal diapain dia. Mereka pun kejar-kejaran. Ketika Nobita mau dipukul sama Giant, si anak angin muncul dan menarik anak laki gemuk tersebut ke tempat sampah. Aduh, makin gawat. Nobita cepat kabur selagi Suneo nyamperin Giant. Tapi dia diikutin sama si anak angin itu. Padahal udah gak ada kan es krimnya. Nobita pun mengira kalau anak angin itu adalah alatnya Doraemon. Dia bawa deh ke rumah, tanya ke Doraemon. Tapi ini sebenarnya tuh dia masih dikejar gitu. Ya Doraemon bilang yang sebenarnya kalau dia emang nggak keluarin alat apa-apa. Pintu yang ditahan Nobita lepas deh, membuat anak angin itu terbang ke atas, ngerecokin satu kamar dan ganggu emak di dapur. Dimarahin itu pasti. Jelas. Doraemon akhirnya mengeluarkan alat kamera perubah bentuk menjadi boneka untuk membuatkan anak angin itu sebuah kostum biar enggak ketahuan emak nih. Jadi deh, anak angin itu dipanggil Fuko. Fuko yang senang langsung merapikan kembali satu kamar dalam sekali tiupan. Wah, ternyata berguna juga. Mereka pergi ke rumah Shizuka. Sementara mereka nggak sadar kalau Suneo yang pertama kali menemukan Fuko udah engap-engap nyari seharian nih. Di kamar Shizuka, Fuko cemburu karena Shizuka nunjukin boneka lain ke Nobita. Entah ini Shizuka diapain sama dia. Kalau di film bahasa Indonesianya tuh di-cut gitu, disensor. Habis itu Nobita marah ke Fuko dan nutup jendela. Fuko pun pergi. Doraemon dan Shizuka langsung kasih nasihat, membuat Nobita terbang mencari Fuko sampai sore. Mereka pun bertemu karena Fuko yang muncul duluan pas muka Nobita udah kelihatan kelipet 9. Imut banget BTW di sini. Mereka pelukan gitu. Pas terbang, kostumnya dilepas sama Fuko. Jadi kelihatan sama Suneo yang masih pantang menyerah cariin. Tapi anak itu jatuh pas lagi teriak panggil Nobita. Nggak kedengeran juga soalnya ada suara kereta. Mereka kembali ke rumah dan kasih Fuko makan udara hangat dari hair dryer. Emak nyaut tiba-tiba nih. Kaget suatu kamar itu. Pas emak muncul, Fuko acting jadi boneka. Emak Nobita angkat itu, diputer-puter. Lihat itu dua anak paniknya luar biasa. Untung aman. Pas malam mereka berencana mau ajak Fuko ke lapangan luas. BTW, Suneo di sini masih obsesi nangkep Fuko dan besok mau ajak Giant katanya. Besoknya mereka pergi melalui pintu kemana aja.
Mereka asal pergi ke suatu tempat aja gitu. Katanya yang penting luas. Ya udah, tapi tiba-tiba angin berembus sangat kencang membuat mereka semua tertarik masuk ke gua yang tembus ke suatu daerah asing. Di sisi lain, Suneo dan Giant sedang berdiskusi untuk menangkap Fuko dengan modus main ke rumah Nobita. Di kamar, mereka melihat pintu kemana saja. Main masuk juga tuh. Tahu-tahu ketarik angin. Juga kita balik ke kawanan Doraemon yang terheran-heran melihat domba angin dan hewan aneh lainnya. Ditambah mereka melihat anak perempuan yang dikejar sama 2 orang berbaju hitam dan terjatuh. Doraemon gesit mengeluarkan alat untuk menyelamatkan anak itu. Kaget dia, bahasanya beda, nggak paham. 2 orang baju hitam tadi tiba-tiba ditubruk sama Giant Suneo yang baru aja nyampe. Ketika melihat komplotan anak yang punya model pakaian sama kayak si anak perempuan ini, mereka nih si baju hitam nih langsung kabur. Salah satu di antara komplotan anak itu ternyata kakak dari si anak perempuan ini, guys. Doraemon kontan makan koyaku penerjemah supaya ngerti. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh yang penting aja ya. Soalnya nama mereka tuh mirip-mirip. Di sini ada Temujin, Sun, dan teman-teman. Temujin memperkenalkan tempat ini. Namanya Desa Angin, yang kegiatan sehari-harinya menggunakan angin. Jalan aja pakai angin, terbang gitu. Cucian pakai angin, menggembala aja pakai angin. Mereka juga punya yang namanya kebun binatang angin. Pokoknya unik gitu. Lanjut, mereka main baling-baling angin. Nobita mau coba dan ternyata jago, padahal baru sekali. Dari sini kita tahu ya, kalau kemampuan Nobita itu bisa menembak tepat sasaran. Dia jadi dikasih sebuah baling-baling angin sama Temujin, katanya sebagai hadiah. Selagi masih main, Suneo sama Doraemon gosip di belakang. Suneo bilang kalau dia yang temuin Fuko duluan dari masih jadi telur. BTW di sini Giant udah sibuk main sama anak desa, nggak pusing bantuin Suneo cari Fuko lagi. Mereka mulai main layangan raksasa ala Doraemon dan tiba-tiba Fuko pun datang. Dia dibujuk sama Suneo dengan segala omongan kemewahan. Nanti ada PS lah, ada makanan enak lah. Tetap gak mau. Ya iyalah, maksa. Fuko lebih milih sama Nobita aja katanya. Tak terasa sudah sore, mereka pun pulang, tetapi Fuko masih mau main di sini. Nobita izinin aja, jadi anak angin itu pun gak ikut pulang. Asalkan pintu kemana saja tetap ditaruh di sana, jadi kalau ada apa-apa harus langsung pulang. Mereka pun kembali, tapi Suneo masih gak ikhlas, mau juga netap di desa itu. Cuman dia dipaksa sama Giant untuk pulang. Tanpa sadar ada seekor serigala yang baru aja melihat dan menjadikan salah satu dari mereka sasaran. Setelah semuanya turun ke bawah rumah Nobita, serigala itu masuk ke pintu kemana saja dan keluar dari rumah. Suneo yang ketemu sama serigala itu. Ya, seperti yang kita tahu di awal tadi, serigala itu kerasukan arwah alias Waranda. Suneo jadi kepindahan deh. Arwah itu masuk ke dalam tubuhnya. Gelagatnya mendadak aneh. Bahkan pas ketemu Giant pun dia langsung kuat dan punya kekuatan telekinesis. Suneo balik ke rumah Nobita dan berakting seolah ketinggalan suatu barang di desa angin. Doraemon sama Nobita yang sibuk bantuin ibu buat makan malam pun izinkan aja dia kembali ke sana. Adegan berpindah ke markas perkumpulan orang baju hitam yang bernama Pasukan Arashi. Di sana terlihat mereka mendapat pimpinan baru. Ya, udah ketebak kan siapa dong? Suneo. Jadi sebenarnya guys, kenapa Suneo yang dipilih sama Waranda buat dirasuki? Karena Suneo juga punya keinginan yang sama kayak dia, yaitu mau dapetin Fuko. Satu visi misi gitu. Malam itu juga di desa angin, Temujin menemukan telur lain yang baru saja menetas. Keluar makhluk yang bentuknya sama kayak Fuko tapi beda warna. Besok paginya Giant lari dan laporan ke Doraemon kalau semalam Suneo itu aneh banget. Mereka sadar kalau Suneo semalam emang belum pulang. Mereka kembali deh ke desa angin dan ketemu Fuko. Ditanyain, lihat Suneo nggak? Ya enggak dong, masa lihat? Fuko aja nggak mau sama Suneo. Pasukan Arashi tiba-tiba datang dan mereka langsung lihat muka Suneo yang terbang paling depan.
Semua jadi rebutan Fuko. Di sini Doraemon kelihatan banget pakai alat dari kantongnya. Ditandain kan? Itu si Giant udah emosi banget ini. Masih aja si Suneo bahas Fuko terus. Berhenti coba. Seketika Giant sadar kalau Suneo ini emang kerasukan karena dia dilempar sampai nabrak pintu kemana aja. Suneo memantrai patung Dewa Naga untuk mengeluarkan awan besar agar menghalau pandangan semua orang. Disitulah Fuko diambil, kantong ajaib dicuri, pintu kemana aja dirusak, dan Giant hilang. Kawanan Doraemon nekat ke sana, minta petunjuk dari Temujin. Kita pindah ke markas pasukan Arashi yang lagi heboh mabuk-mabukan. Si Jenggot di awal tadi ini bicarain suatu bahan dan telur Mafuga yang kalau dibangkitkan akan membuat Waranda menjadi penguasa tunggal di negeri tersebut. Di sini terlihat anak angin lain guys yang dilihat sama Temujin malam itu. Maksudnya suatu bahan itu adalah anak angin ini nih sama si Fuko. Oh iya, ada satu pria nih yang kayaknya udah mabuk berat, topinya kebuka. Dia secara nggak sadar memakai kantung ajaib Doraemon di kepalanya. Beralih ke kawanan Doraemon yang datang ke markas menggunakan layangan raksasa yang masih tersimpan di desa. Mereka mengendap masuk, tapi Shizuka jatuh dan membuat Nobita menghampirinya. Namun malah Nobita yang masuk perangkap, jatuh ke penjara yang untungnya berseberangan sama penjaranya Fuko. Nobita membebaskan Fuko dengan baling-baling angin yang pernah dikasih Temujin. Mereka pun keluar dari penjara dengan mengambil kunci dari penjaga yang mabuk. Di sisi lain, kawanan Doraemon yang tersisa ketemu sama Giant yang menyamar jadi anggota pasukan Arashi. Mereka diarahkan ke pintu keluar. Nanti Nobita bakal diurus sama Giant katanya. Bener aja, pas Nobita dan Fuko ketahuan sama penjaga mabuk itu, Giant datang untuk menggebuknya. Mereka pun selamat dan diarahkan ke pintu keluar. Sementara Giant memilih untuk menetap di sini. Nanti dia bakal balik sama Suneo. Nobita sama Fuko malah tersesat, nggak ketemu jalan keluar. Mereka berakhir di suatu daerah bersalju yang dingin banget. Pas tidak sadarkan diri, Nobita diselamatkan oleh para yak. Dalam tidurnya, Nobita dijelaskan sama pemimpin para yak mengenai legenda pasukan Arashi yang dari dulu punya keinginan untuk menguasai negeri dengan cara membangkitkan naga angin kembar atau Mafuga. Salah satu dari warga desa angin atau pendekar berhasil mengalahkan naga angin itu di Pulau Selatan, mengurungnya dalam bola kristal dan pedang. Itulah yang diincar sama Waranda yang ingin membangkitkan kembali Mafuga lagi. Nobita dan Fuko kembali saat pagi, tetapi Waranda yang di dalam tubuh Suneo menculik Fuko lagi, pakai anak angin yang satunya itu. Baru aja mereka seneng. BTW, Suneo balik naik pesawat yang bentuknya kayak UFO gitu. Agak lain kan? Ini kan negeri angin gitu ya. Kok ada pesawat secanggih itu? Itu pertanyaannya. Nobita kembali ketemu kawanan dan cerita juga di depan senior desa angin. Kakek itu lantas menceritakan tentang Pulau Selatan atau Pulau Naga Suci yang menjadi tempat bola kristal incaran Waranda. Alhasil, si kakek memerintahkan semua warga desa berkumpul untuk menyalakan kendaraan besar yang bisa mengangkut semua laki-laki di desa angin, yaitu kapal angin guys. Mereka pergi ke Pulau Naga Suci, tapi kalah cepat sama pasukan Arashi. Doraemon dan kawan-kawan masuk ke pulau lalu bagi tugas. Doraemon yang ketemu Giant pergi ikutin Suneo ke dalam gunung berapi. Sedangkan Nobita, Shizuka, dan Temujin pergi membebaskan Fuko sekalian merebut kembali kantung ajaib Doraemon. Singkat cerita, kawanan Nobita berhasil dengan rencana mereka. Berbeda dengan Doraemon sama Giant yang kewalahan hadapin Suneo. Mereka nggak nyerah ini, bahkan sampai Giant nyanyi gitu. Cuman Suneo nggak nyerah juga. Pedang berhasil ditarik dan seketika arwah Waranda keluar dari tubuh Suneo. Waranda menghidupkan bola kristal itu dan mengambil 2 anak angin sebagai pelengkap untuk membangkitkan Mafuga.
atau naga angin. Suneo yang sadar cepat membebaskan Doraemon sama Giant pakai pedang itu dan keluar dari gunung berapi. Mereka melihat si jenggot yang nama aslinya Tom ini mengunci arwah Waranda pakai alat modern lagi. Plot twist guys, Tom ternyata dari masa depan, abad 22, dan punya keinginan menguasai negeri ini dengan memperalat Waranda beserta pasukan Arashi. Mafuga muncul, mulai membombardir semua orang. Mau gak mau Doraemon memperbesar diri pakai senter pembesar dan menembak Mafuga pakai meriam angin. Nggak mempan. Nobita teringat pimpinan Yak. Katanya Mafuga hanya bisa dikalahkan pakai pedang pendekar dahulu. Nobita yang ditemani Temujin pun nekat membawa pedang itu naik ke atas langit untuk ditusukkan ke naga. Demi Fuko kembali nih pokoknya. Berhasil, Fuko masuk lagi ke dalam bonekanya. Tapi anak angin satunya sama naga kembali bersatu. Nobita sama Temujin dikejar sama naga itu, membuat Fuko marah. Dia naik dulu ke gunung berapi untuk menghirup banyak-banyak, kayak makan gitu. Terus terbang ke atas, berputar mengikuti awannya Mafuga. Kalau kata Doraemon, Fuko alias si angin panas sedang berusaha mengalahkan Mafuga dan anak angin satunya alias angin dingin guys ternyata. Cuman resikonya dia bisa mati. Ya Allah, itu si Nobita baru aja nyampe, belum sempat pelukan sama Fuko. Fukonya malah udah ngorbanin diri aja. Kebayang gak sih perasaan Nobita? Para warga desa angin juga membantu Fuko menggunakan baling-baling angin. Bener-bener perjuangan itu. Si Fuko muter-muter di atas sampai akhirnya Mafuga berhasil dikalahkan. Tangisan Nobita pecah pas ada petir menyambar dan hujan terjadi. Tak lama kemudian, langit kembali cerah. Bonekanya Fuko jatuh ke bawah dengan tersenyum. Ini sakit banget sih. Nobita kebayang kenangan dia sama Fuko dan makin pecah tangisnya. Belum selesai, Tom yang mau kabur langsung ditembak sama Giant pakai meriam angin. Singkat cerita, dia ditangkap sama polisi dari abad 22. Semuanya kembali ke rumah dengan membawa boneka Fuko yang menjadi pajangan. Nobita percaya walau Fuko udah nggak ada, Fuko selalu ada di sampingnya. Tamat. Demikian rangkuman alur film Doraemon, Nobita di Negeri Angin. Dulu kalau nonton ini emang bawaannya nangis sih, soalnya Fuko emang selucu itu dan disayang banget sama Nobita. Film ini mengajarkan kita mengikhlaskan apa yang sudah seharusnya pergi dan hanya menjadi pelajaran singkat dalam hidup kita. Kayak Suneo dan Nobita, asik. Chillnows kasih rating 9,5 dari 10 untuk film ini dari segi alur, plot twist, dan feel-nya yang nyampe. Oke, segitu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa di video lainnya dan salam chills.